Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang masalah perpolitikan umat Islam di Indonesia. Bagaimana sih politik Islam itu? Banyak para elit-elit politik Islam menganggap bahwa berpolitik itu adalah salah satu cara untuk menjadi ladang amal bagi umat Islam, sehingga mereka berpikir bahwa politik tidak perlu menggunakan modal, tidak perlu menggunakan kekuatan-kekuatan finansial. Di antara para politisi-politisi Islam itu menganggap bahwa modal politik itu tidak perlu untuk menjadi bagian dari sumber politik bagi terbentuknya partai-partai politik Islam. Ini menurut saya sangat naif. Cara berpikir seperti ini tidak bisa menjadikan Islam sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di Republik Indonesia. Bagaimana tidak ketika kita berbicara tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah itu jangan dianggap sebagai orang yang kere, orang yang tidak berduit, orang yang tidak punya pemodal, orang yang tidak punya bandar, orang yang tidak punya konglomerat di belakangnya. Rasulullah memiliki semua itu. Rasulullah memiliki Siti Khadijah, satu kelompok oligarki kuat di Mekah yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Rasulullah memiliki Abu Bakar, seorang saudagar kaya. Rasulullah memiliki Utsman bin Affan sebagai penopang dari segi finansial. Maka ketika memulai dakwahnya, Rasulullah diapit oleh kekuatan oligarki Mekah yang berpihak kepada dakwah beliau. Jadi sangat naif ketika misalnya tokoh-tokoh Islam ini menganggap bahwa berpolitik itu tidak memerlukan modal, berpolitik itu hanya memerlukan keikhlasan, berpolitik itu hanya memerlukan tenaga. Itu suatu pikiran yang menurut saya itu tidak masuk di dalam strategi perjuangan politik Islam. Kemudian yang kedua, banyak tokoh-tokoh Islam ini menganggap bahwa berseberangan atau menganggap bahwa kekuasaan yang berseberangan dengan visi dan misi mereka adalah kekuasaan yang togut. Ini salah satu pikiran yang tidak berdasar sama sekali. Semasi negara dan pemerintahan itu bersumpah dan berpegang pada kitabullah atau kitab Allah dan menjalankan dan tidak melarang ibadah dan syariat Islam, maka semasi itu juga kita perlu untuk sama-sama membangun pemerintahan dan membangun negara itu. Sekarang ini banyak tokoh Islam, kalau kita masuk ke dalam pemerintahan, kita dianggap sebagai orang yang menceburkan diri, ibaratnya seperti menceburkan diri ke dalam neraka. Itu pikiran yang sangat buruk bagi saya. Dulu waktu zaman-zaman Orde Lama, tokoh-tokoh Islam banyak masuk di dalam politik. Mereka berbeda dengan Soekarno secara prinsip, secara ideologis, secara politik bahkan mereka berbeda. Tetapi mereka tidak pernah menolak untuk ada di dalam kabinet Soekarno. Mereka tidak pernah menolak untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pemerintahan. Jadi berpolitik bukan arti berpolitik atau berbeda pendapat dengan pemerintah bukan berarti kita menyudutkan diri dari panggung-panggung kekuasaan. Harus umat Islam itu mengambil alih kekuatan-kekuatan politik Islam, kekuatan sumber-sumber kekuasaan, sumber-sumber ekonomi yang ada dengan cara yaitu mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan Islam. Sekarang ini banyak elit-elit Islam sekarang ini yang terus memecah diri menjadi beberapa bagian. Ini semakin memperkecil konsolidasi politik Islam. Itu tidak masalah sebenarnya. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika antara tokoh-tokoh Islam yang mengecilkan diri ini yang memecahkan kelompok-kelompok ini terus saling bersitegang, maka muncullah kelemahan-kelemahan di tengah-tengah umat Islam. Inilah yang menciderai politik Islam ini. Yang pertama bagi saya, umat Islam kalau masuk ke dalam politik jangan jadi duafa politik. Dia harus menjadi kekuatan-kekuatan politik utama di bidang ekonomi, di bidang finansial. Itu dia harus kuat sehingga tidak menjadi duafa politik. Bahwa kekafiran itu lebih dekat kepada kekufuran. Inilah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang, baik krisis di bidang finansial, krisis konsolidasi politik krisis konsolidasi organisasi-organisasi yang kuat, sehingga memunculkan satu pecahan-pecahan gerakan Islam yang makin mengecil sampai hari ini. Kita berharap jangan lagi ada
perpecahan-perpecahan yang terus terjadi di tengah-tengah umat Islam. Jangan ada lagi menganggap bahwa kekuasaan itu adalah suatu yang tidak boleh dipegang oleh umat Islam. Jangan lagi karena kita berbeda dengan kekuasaan, kita menganggap bahwa masuk di dalam struktur pemerintahan itu adalah satu yang zalim. Jangan lagi kita menganggap begitu. Kalau istilah sekarang, kalau orang masuk di pemerintahan itu disebut cebong. Itu pemerintahan atau lembaga-lembaga negara bukan milik satu kelompok orang, bukan milik satu pemenang tertentu, tetapi itu milik seluruh bangsa Indonesia. Kelompok-kelompok Islam harus mendominasi kekuatan ini. Kekuatan-kekuatan ideologis Islam yang ada di Republik ini harus mengambil alih kekuatan ini. Jangan sampai kita terus terpojokkan, dan akhirnya umat Islam tidak mendapatkan apa-apa. Dari gerakan reformasi sampai hari ini, umat Islam terus mundur secara politik, dan sampai hari ini kita sudah memetik pahitnya gerakan politik Islam dan getirnya politik Islam menghadapi dinamika politik. Demikian harapan saya. Semoga politik Islam semakin terkonsolidasi dan mengkonsolidasi ulang dirinya sendiri supaya tidak terpecah kembali seperti yang telah kita alami sekarang ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.